Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam event ngaji di rumah saja, yang sebetulnya ini adalah event tanpa tatap muka dari Kamandanu Yogyakarta, UNU Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hal yang sering dibincangkan oleh banyak orang mengenai generasi millennials. Tentu hadirin semua sudah sering mendengar istilah itu ya. Millennials itu apa? Sebenarnya kalau dari segi usia, millennials itu yang terlahir dari tahun 1981 sampai 1996. Itu yang paling banyak dirujuk, artinya di pengertian-pengertian ya. Artinya yang paling tua berarti 81, sekarang ya kira-kira 39 atau 40 tahun. Lalu 96 berarti 24 tahun ya. Artinya itu usia setelah lulus S1 sampai usia 40 tahun, kira-kira seperti itu. Nah, ini disebut dengan millennials. Jadi kalau dari segi batasan usia 24 sampai 40, itu berarti generasi millennials itu bukan generasi yang baru lahir atau bukan generasi yang remaja-remaji, bukan. Justru itu adalah generasi yang sekarang sedang diberi namanya usia produktif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi milenials itu tidak semata-mata persoalan umur. Karena ada yang umurnya itu tergolong milenials tapi perilakunya malah kolonial. Bahasa Arab yang berbunyi laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha anadza. Tidaklah disebut sebagai golongan pemuda orang yang membanggakan ayahnya atau leluhurnya. Disebut pemuda adalah dia ketika dia sudah mulai bisa membanggakan atas prestasi yang dia raih oleh dirinya sendiri. Ini bukan berarti anjuran atau peribahasa yang mengarah kepada kesombongan, bukan. Akan tetapi ini adalah salah satu ciri dari ciri khas generasi milenials yang bertanggung jawab. Artinya yang mampu mengukir prestasi atas nama dirinya sendiri dan bukan hidup dengan bayang-bayang orang tua, bayang-bayang leluhurnya, bayang-bayang nasab yang dia punya. Dulu lagi ada peribahasa yang sering sekali kita dengar di lingkungan pesantren, itu adalah syababunal yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah tokoh di masa depan. Ini kalau kita bawa ke sekarang sudah hampir tidak relevan ya, karena tidak lagi syababunal yaum rijalul ghad tapi syababuna rijaluna. Jadi ya pemuda itu ya tokoh-tokoh itu. Kalau kita lihat sekarang mungkin hanya dalam level birokrasi saja generasi milenials ini belum mencapai ke puncak pimpinan. Tapi kalau kita lihat di sudut-sudut yang lain, di sisi-sisi yang lain, misalnya startup, itu kebanyakan dari generasi milenials ini ya, usia 24 sampai usia 40 tahun. Kemudian pemilik-pemilik media-media cetak, media-media yang ada di online itu juga berasal dari generasi ini. Atau juga bahkan pesantren-pesantren itu kiai-kiai mudanya sudah mulai memiliki peran sentral di dunia pesantren. Artinya apa? Artinya bahwa generasi milenials tidak lagi dipandang sebagai generasi masa depan, bukan. Milenials adalah generasi sekarang ini. Jadi kalau ada kalimat mari kita persiapkan generasi milenial, ya salah. Generasi milenial sudah harus siap dan menyiapkan generasi selanjutnya atau generasi selanjutnya yang biasa dikenal dengan Gen Z itu. Sekarang kalau kita kembalikan kepada dalam dunia keislaman ya, kita punya contoh kok. Meskipun Nabi Muhammad ya, Nabi kita, Nabi luhur Nabi Muhammad SAW itu memperoleh wahyu di usia 40 tahun. Artinya kalau dikonversi menjadi usia milenials itu sudah lewat ya, karena 40 tahun. Betul, karena memang itu pewahyuan itu memang haknya Allah. Kemudian sudah masuk dalam Lauhul Mahfudz, dipilih Nabi Muhammad di usia 40 tahun. Tapi kita punya tokoh-tokoh yang sudah langsung menjadi on top, menjadi usia-usia emas itu saat masih muda. Al-Imam Syafi'i itu menjadi tokoh dari 9 tahun sudah mulai dikenal ya. Di usia-usia milenial apalagi dia sudah menjadi mufti dan sudah bisa berfatwa kemana-mana.
Jadi kalimat-kalimatnya dirujuk di mana-mana. Meskipun usianya muda ya, tidak sampai usia-usia tua, kan tapi umurnya yang singkat itu dari Imam Syafi'i sudah mampu mewarnai dunia. Nah, ini dari gambaran-gambaran bahwa milenials itu ternyata tidak hanya dipersiapkan untuk masa depan, tapi juga dia sedang mengisi masa kini. Dirahmati oleh Allah, artinya apa? Generasi milenial supaya menjadi sebuah kekuatan yang cukup signifikan, maka dia harus mulai menemukan di mana dia punya passion, harus mulai menekuni, jadi tidak berdasarkan kerumunan atau tren. Oke, dulu kalau masih usia SMA dia masih suka dengan kerumunan, temennya kemana ikut kemana, temennya punya acara ikut ke sana, ikut rame-ramenya aja lah. Tapi kalau sekarang sudah mulai diberi tanggung jawab ya, usia 24 ke atas itu harus sudah mulai tekun atas hal yang lebih spesifik. Hal yang dimana itu menjadi ciri khasnya dia, itu karakter dia, jati dirinya. Sudah mulai meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara salah satu Islam yang bagus itu adalah, atau ciri khas muslim yang bagus itu adalah ketika dia sudah mulai meninggalkan hal-hal yang dirasa tidak penting bagi dirinya. Nah, saya kira itu. Jadi kalau generasi milenial sudah mulai menemukan jati diri, sudah mulai on the right track ya, sudah mulai berada di tracknya sendiri, sudah mulai menemukan passionnya, sudah mulai berani mengambil tanggung jawab. Nah, itu saya kira kekuatan generasi milenial akan semakin dahsyat lagi. Jadi itu yang menjadi prinsip kita, menjadi young on top. Jadi muda tapi ada di puncak. Nah, tentu dari generasi sebelumnya ya, generasi yang sudah bukan milenial 40 ke atas juga harus memberi jalan untuk itu, memberi ruang, memberikan kesempatan. Sebab apa? Anak-anak muda ini kadang-kadang mau mendahului juga sungkan kalau tidak diberi kesempatan oleh generasi yang sebelumnya. Nah, saya kira itu cara kita mempersiapkan generasi dari generasi ke generasi. Pemimpin yang bagus atau generasi yang bagus itu bukan yang bagus untuk dirinya, tapi juga yang bagus untuk dirinya dan bisa mempersiapkan pengganti-penggantinya. Kira-kira gitu tak? Kan ada ayat yang berbunyi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim, kan begitu. Hendaklah takut kepada Allah jika dia meninggalkan generasi setelahnya itu lemah gitu ya. Yang dia khawatirkan akan lemah, khafu alaihim. Nah, itu saya kira salah satu petunjuk kita agar kita mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.